Halo Sobat SAC, welcome back to Setup. Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad di sini di konten Setup. Buat teman-teman yang baru nonton atau baru join ke video kita kali ini gitu kan, sedikit bahas apa sih Setup itu ya. Jadi Setup itu adalah konten dimana kita membahas tentang detail-detail fitur yang ada di Accurate Online ya. Jadi fitur-fiturnya itu bagaimana cara menggunakannya, cara memaksimalkannya gitu kan. Terus potensi-potensinya bisa sampai sejauh mana apabila fitur itu kita gunakan gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang fitur persediaan ya. Tapi bukan tentang fitur secara generalnya, tapi di dalam fitur persediaan itu ada banyak fitur lainnya lagi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan nantinya gitu ya. Karena sebelumnya kita sudah pernah buat juga video tentang gimana sih kita mengelola stok dengan fitur persediaan. Nah, ini lebih detailnya lagi, di dalam persediaan itu ada apa aja gitu ya. Nah, sebelum kita ke detail videonya, jangan lupa saya ingatkan untuk bantu kita dengan cara subscribe channel YouTube-nya SAC dan diaktifkan loncengnya biar kalau ada video terbaru Sobat SAC ini bisa langsung update gitu. Jadi nggak ketinggalan videonya. Oke, buat detail videonya seperti apa, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, buat yang pertama kali nonton gitu kan, atau mau coba pakai Accurate ya, mungkin sedikit penjelasan aja. Di Accurate itu sudah ada fitur persediaan ya. Memang ini adalah fitur basic yang memang harusnya disediakan oleh semua software, khususnya akuntansi ya gitu kan. Karena fitur persediaan ini sangat penting gunanya untuk kita mengelola stok ya. Baik itu in-out-nya, hilangnya, penambahannya gitu kan. Itu adalah salah satu fitur yang krusial, yang penting ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang ingin mencari atau menggunakan software, apalagi perusahaannya di bidang retail, distribusi, manufacture, udah pasti fitur ini adalah fitur utama yang wajib dimaksimalkan. Tujuan fitur persediaan ini ya memang secara garis besar adalah kita ingin tahu jumlah stok terupdate kita di masing-masing gudang kita. Misalnya saya mau tahu dong stok di gudang ini ada berapa. Memang basic atau dasarnya adalah seperti itu. Namun jauh lebih daripada itu gitu kan, fitur ini membantu kita dalam melakukan pengkontrolan gitu. Jadi kita bisa tahu ini barang udah keluar belum, udah masuk atau belum, atau seberapa banyak ada di gudang, sudah berapa lama umurnya ada di gudang. Itu semua bisa detail kita dapatkan di laporan persediaan gitu ya. Jadi kita bisa tahu juga barang mana sih yang paling laku, barang mana sih yang bisa lihat stok gitu kan. Itu dengan fitur persediaan. Mengapa fitur ini penting? Ya, yang menjadikan ini penting ya tentu saja ya dari sisi pengawasan kita terhadap stok ya. Karena kalau kita bergerak di bidang distributor atau retail, bisa dibilang nyawa utama kita adalah di barang gitu kan, di kuantitas. Jangan sampai barang ini kita nggak tahu pergerakannya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita nggak tahu itu bisa saja terjadi fraud di dalamnya ya. Kita nggak pernah lakukan stock off-name, kita nggak tahu detail stok kita sebenarnya di gudang ada berapa sih, nilainya ada berapa sih. Itu yang sangat berbahaya. Selain fitur, tentu saja banyak sekali manfaat yang Bapak Ibu bisa dapatkan apabila menggunakan fitur persediaan ini, dan wajib digunakan sih menurut saya gitu ya. Yang pertama sudah pasti pengelolaan stok itu lebih akurat ya, karena bisa tahu detail. Itu pun langsung ya datanya ya gitu kan, jadi up to date gitu kan. Sekarang kita lihat, sekarang kita bisa langsung akses gitu loh, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa pergerakan stoknya seperti apa gitu loh. Itu sudah sangat akurat kita bisa dapatkan di Accurate Online laporannya. Oke. Lalu untuk fitur tersebut juga dilengkapi ya dengan fitur multi gudang ya, apabila Bapak Ibu memiliki lebih dari satu gudang ya. Untuk transfer stok antar gudang gitu kan, kita bisa lihat barang ini adanya di gudang mana sih gitu. Itu bisa kita maksimalkan dengan fitur persediaan tersebut ya. Lalu manfaat lainnya, kita juga bisa tahu gitu kan tentang buffer stok, kelebihan stok gitu kan. Oh nih stoknya tuh kita bisa pasang stok minimum gitu kan. Jadi kalau udah segini tuh mesti kita reorder lagi ke supplier gitu. Itu sangat membantu sekali agar kita tidak kehabisan barang dan tidak mengecewakan
pelanggan kita. Lalu manfaat yang terakhir itu sudah pasti di bagian laporannya ya. Accurate menyediakan banyak sekali laporan persediaan ya, mulai dari umur stok, validasi nilai gitu kan, in out stok gitu. Terus stok mana yang paling banyak kita beli, stok mana yang banyak kita jual, itu semuanya bisa kita dapatkan di Accurate Online secara up to date. Kita ke poin utamanya, mungkin teman-teman langsung pengen lihat seperti apa sih gitu kan fitur persediaan dan di dalamnya itu ada apa aja gitu kan. Yuk kita langsung coba praktekkan aja di Accurate Online-nya. Di sini sudah masuk ke tampilan Accurate Online ya. Ini adalah dashboard yang saya buka adalah retail sample, yaitu database contoh ya. Di sini di modul persediaan ada di modul barang dan jasa. Oke, ya di sini udah pasti ada nama barang, kategori, jenis ya. Nah di Accurate ini bisa dipisahkan nih jenisnya, baik persediaan, non persediaan, jasa atau grouping ya. Jadi harusnya ini bisa mengakomodir hampir semua jenis bisnis yang ingin menggunakan Accurate Online ya. Lalu di sini juga ada UPC atau barcode ya, apabila ingin menggunakan scanner barcode ya. Bisa kita tambahkan kode barcode-nya di sini sehingga pada saat mau pilih barang kita bisa tembak ya. Lanjut di sini ada multi unit, multi satuan ya. Di Accurate Online ini kita bisa sampai ke 5 level satuan ya. Jadi nggak perlu khawatir, Pak saya belinya dalam lusin tapi jualnya dalam pieces gitu kan. Ini kita tinggal input aja seperti ini gitu ya. Misalnya seperti ini gitu ya. Ini bisa sampai 5 level ya, tidak semua software bisa seperti itu. Oke, ini salah satu fitur keunggulannya juga ya. Tuh ya. Nah, di sini kita bisa tentukan harga jualnya ya. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan ada batas minimum stok. Jadi kalau saya mau batasin dong minimum stoknya misalnya di 30. Jadi kalau ada 30 itu ada reminder bahwa saya perlu barang ini dipesan lagi ke vendor gitu loh. Jadi ini biar kita tidak mengecewakan customer. Misalnya ini barang intinya gitu loh, barang yang memang fast moving. Jadi begitu 30 kita bisa langsung open PO lagi ke supplier. Kita bisa setupnya di sini ya. Ya, nanti di sini kita bisa lihat stok kita ada di gudang mana aja ya. Di sini juga kita bisa tambahkan sekadar informasi ya untuk dimensi tersebut ya. Nah, ini saya buka salah satu contoh barangnya misalnya ini ya. Kita bisa lihat mutasi barangnya seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat in out-nya seperti apa, ready stock terakhirnya berapa ya. Dan quantity segini kita mau lihat ada di gudang mana aja, kita langsung ke sini ya, ada tabnya. Nah, ini bisa kelihatan semuanya gitu ya. Sangat mudah sekali dan sangat informasional sekali untuk penggunaan modul Accurate di bagian fitur persediaan ini. Oke. Dari fitur tersebut ya, fitur persediaan tadi kita coba buka di Accurate Online gitu kan. Itu sudah menurut kami ya, selama pengalaman kami melakukan implementasi di berbagai macam klien, itu hampir semua kurang lebih 95% itu tercukupi dengan fitur yang memang sudah disediakan di Accurate Online. Ya, sisanya mungkin ada report-report tambahan yang user lain butuhkan gitu. Dan dari master barang tersebut pun kalau ada kekurangan informasi kita masih bisa tambahkan variabel-variabel atau kolom-kolom tambahan lainnya di dalamnya tersebut ya. Misalnya kita mau menggunakan serial number ya, misalnya itu bergeraknya di bidang medical ya, obat-obatan, itu tentu butuh expired dan serial number. Itu bisa dilakukan di Accurate Online karena memang sudah tersedia fiturnya. Beberapa studi kasus yang pernah kami tangani di klien sebelum dan setelah menggunakan Accurate Online itu sangat terbantu, apalagi di fitur yang tadi ya batas minimum stok gitu loh. Karena kalau manual itu kita nggak akan bisa dapat reminder stok ini sisa segini, karena mereka stok aja mesti update-nya manual ya. Oh, barang ini keluar 5 ya udah update sisa berapa gitu kan. Tidak ada reminder gitu. Jadi kalau di Accurate kan kita input DO, delivery order, itu stok akan otomatis berkurang. Sehingga kalau sudah sampai di batas minimumnya itu kita akan dapat reminder, tolong order barang ini lagi. Sehingga kita tidak mengecewakan customer gitu kan. Kita bisa dapat orderan yang lebih banyak lagi gitu ya. Lalu di study case kita yang tadi saya ceritakan juga di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya, farmasi gitu kan.
dia untuk ngecek serial number, expired obat-obatnya itu sangat terbantu sekali dengan fitur persediaan di Accurate Online. Kesimpulannya, fitur persediaan ini memang merupakan fitur basic yang harusnya ada di semua software ya gitu kan, semua software akuntansi tentunya ya. Dan yang perlu diingatkan adalah seberapa detail fitur ini bisa mencukupi kebutuhan bisnis Bapak Ibu gitu kan. Butuh laporan ini bisa gak kira-kira fitur persediaan software tersebut itu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Karena misalnya kayak saya mau lihat penjualan per kategori, saya ingin melihat barang mana yang paling banyak, saya mau lihat expired date mana yang belum keluar gitu kan, serial number mana, hasil produksi saya yang masih ada gitu. Itu semua bisa dilakukan di Accurate Online pastinya. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah mau menonton hingga akhir ya. Buat teman-teman yang ingin request terkait fitur di Accurate Online yang ingin kita coba bahas secara mendalam, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, saya ingatkan sekali lagi, bantu support kami dengan cara klik subscribe untuk channel YouTube Seto Accurate Consultants dan aktifkan loncengnya agar dapat berita terbaru dan terupdate terkait fitur yang ada di Accurate Online-nya. Oke? Saya undur diri dari video ini, sampai bertemu di video Seto selanjutnya. Bye-bye.